Perkenalkan, nama saya Sisa Anastasia dengan NIM SF2406011. Tahukah kalian, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati pertumbuhan akar dan batang pada tumbuhan. Pada manusia, kita juga bisa mengamati proses perpanjangan kuku dan rambut. Kita juga pernah merasakan luka yang perlahan sembuh. Semua contoh-contoh tadi merupakan bukti dari hasil pembelahan sel yang menyebabkan jumlah sel bertambah atau kondisi sel diperbaiki. Lalu, bagaimana yang prosesnya? Mari kita pelajari di video selengkapnya. Pada pembelahan sel pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel somatik atau sel tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi aseksual. Beberapa tahap proses mitosis. Yang pertama, profases. Profases merupakan proses kromosom mulai memadat dan membran inti mulai menghilang, dan juga benang spindle terbentuk. Yang kedua, metafase, yaitu proses kromosom berjajar di bidang eukaryotik sel. Yang ketiga, anafase. Anafase merupakan proses kromatid saudara ditarik ke kutub berlawanan. Yang keempat, telofase. Telofase merupakan kromosom mulai terurai, membran inti terbentuk kembali. Yang kelima, sitokinesis. Sitoplasma membelah membentuk dua sel analgetik. Proses yang kedua yaitu meiosis, terjadi pada sel kelamin atau sel ganet di organ reproduksi seperti kepala sari dan bakal biji, berfungsi untuk menghasilkan sel dengan jumlah kromosom setengah dari induk. Terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, meiosis 1, reduksi jumlah kromosom, terjadi penyilangan. Yang kedua, meiosis 2, mirip mitosis tapi tanpa pengandaan DNA terlebih dahulu. Yang kedua adalah proses pembelahan sel pada hewan. Yang pertama, mitosis pada hewan, terjadi pada sel tubuh atau somatik untuk pertumbuhan dan regenerasi atau perbaikan jaringan. Tahap mitosis pada hewan yang pertama, profase, yaitu proses kromosom memadat dan membran inti menghilang, benang spindle terbentuk. Yang kedua, metafase atau kromosom berjajar di tangan sel. Yang ketiga, anafase atau kromoid saudara ditarik ke kutub berlawanan. Yang keempat, telofase, kromosom mulai kembali ke bentuk benang kromatin, membran inti terbentuk lagi. Yang kelima, sitokinesis. Pada hewan terjadi dengan pembentukan furrow atau lekukan atau alur pembelahan yang mencubit sel menjadi dua. Yang kedua, berbeda dari tumbuhan yang membentuk sel plate atau lempeng sel. Hasil dua sel anak identik di haploid. Proses kedua yaitu meiosis pada hewan, terjadi di organ reproduksi atau testis dan ovarium, menghasilkan sel kelamin, sperma, dan sel telur. Meiosis terdiri menjadi dua. Yang pertama, meiosis 1, yaitu pasangan kromosom homolog memisah atau pengurangan jumlah kromosom. Yang kedua, meiosis 2, yaitu kromoid memisah atau mirip mitosis. Hasil 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik. Yang ketiga adalah proses pembelahan sel pada manusia. Proses pembelahan sel pada manusia terjadi dengan dua cara. Yang pertama, mitosis dan meiosis. Mitosis pada manusia terjadi pada sel tubuh atau somatik untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan dan juga regenerasi sel. Tahap mitosis pada manusia yang pertama, profase. Profase merupakan kromosom memadat dan membran inti menghilang, dan benang spindle terbentuk. Yang kedua, metafase. Kromosom berjajar di tengah sel atau bidang ekuator. Yang ketiga, anafase. Kromatoid saudara ditarik ke kutub berlawanan oleh benang spindle. 4. Telofase. Kromosom kembali menjadi kromatin, membran inti terbentuk kembali. Yang kelima, sitokinesis atau sitoplasma membelah menghasilkan dua sel anak identik secara genetik dan sama-sama diploidoid. Yang kedua adalah proses meiosis pada manusia, terjadi pada sel kelamin atau spermatogenium dan oogononium di testis dan ovarium, menghasilkan sel ganet atau sperma dan sel telur. Fungsi utama menghasilkan sel dan setengah jumlah kromosom. Yang kedua, menjaga kestabilitasan kromosom antara generasi. Yang ketiga,
manusia meningkatkan variasi genetik melalui crossing over dan pembelahan acak kromosom. Yang pertama, meiosis 1 atau reduksi. Pasangan kromosom homolog memisah kromosom tetap dalam bentuk kromatid. Yang kedua, meiosis 2 mitosis kromotoid memisah. Hasil akhir 4 anak haploid yang berbeda secara genetik. Itulah tadi proses pembelahan sel pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.